Jadi saya tidak tahu ini harus diteliti lebih lanjut kenapa kejadiannya seperti itu. Jadi menurut kita banyak tim kita yang berpikir memang apakah mungkin pada saat divaksin masyarakat ini sedang OTG, sedang sakit gitu. Jadi saran saya ya memang lakukan dulu swab begitu. Terus ada juga nih keburu mumpung ingat, apakah penyintas vaksin masih perlu penyintas COVID perlu divaksin? Jangka waktunya menunggu hingga 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan pasien bisa disarankan untuk penyintas COVID bisa disarankan untuk vaksin, gitu. Dok, ini kalau ini pertanyaan dari saya sendiri ini. Ya. Ketika divaksin itu bukannya kita mesti sangat sehat dok ya? Betul. Jadi banyak sekali yang ini terutama dari beberapa referensi ketika vaksin dan dalam keadaan nggak sehat itu justru berisiko sekali gitu. Betul. Nah, gimana ini dok syarat-syarat untuk bisa, karena teman saya sendiri lumpuh itu dok, divaksin langsung lumpuh. Nah beberapa juga mengalami gejala-gejala seperti tulangnya linu-linu semua. Nah itu gimana syarat-syarat untuk divaksin? Padahal di RW itu wajib vaksin dok. Bahkan ini kalau nggak divaksin saya nggak boleh bepergian ini dok. Betul, jadi sebenarnya saya juga agak kurang setuju dengan hal seperti itu. Tapi kembali lagi jadi kita itu memiliki buku yang isinya keterangan kapan sih pasien itu tidak layak untuk vaksin. Nah, itu sudah ada dijelaskan di situ. Jadi memang tidak semua asma bronkial, misal pasien memiliki asma bronkial, asma pun jika terkontrol ya masih bisa divaksin. Tapi kalau untuk apakah vaksin ini aman digunakan untuk pasien dengan kondisi tertentu, lebih baik saya tidak komentar di situ ya, karena saya bukan ahli vaksin, saya ahli pemberian vitamin, gitu. Saya takut salah komentar soal vaksin. Ya Pak Ebi. Ya begitu. Jadi, namanya tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Amira dari depan, beliau tidak ingin mengomentari tentang vaksin, ya. Jadi saya rasa ada satu hal yang sangat penting dengan Dr. Amira ini adalah di mana beliau menemukan sebuah metode penanganan pada saat COVID yang mana sehingga hari ini tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi. Gitu. Bahkan disebut tadi ini 100%. Nah, mungkin ini yang perlu kita gali dan garis bawahi sehingga apalagi tentunya ketika pasien ini gejalanya berat gitu ya, menuju berat atau sedang menuju berat, itu kita punya solusi penanganannya gitu loh, Cap gitu. Nah, mungkin di situ ya, atau gini, dokter bisa nggak ceritakan gitu dari metode dokter itu gitu, bagaimana dokter menemukannya gitu sehingga cukup meyakinkan bagi kita gitu untuk menyarankan kepada penderita yang udah berat itu untuk ditreatment dengan cara dokter gitu. Karena saya membandingkan 2 rumah sakit. Saya satu itu rumah sakit memang rumah sakit herbal dok, gitu. Dengan makanan diatur. Beliau memang sampaikan, wah Pak Epi ini kalau Pak Epi makan protein itu akan mengental protein hewani maksudnya, gitu. Tetapi ketika di rumah sakit yang satunya keluarga saya itu dihajar terus, gitu. Tapi obatnya itu juga berat. Anak saya sendiri itu sampai diumpetin obatnya itu karena nggak kuat katanya ketika di rumah sakit. Nah, apa yang dokter sampaikan ini sangat menarik gitu karena dokter punya metode gitu, metode yang membuat kita itu jadi punya harapan gitu kalau ada yang gejalanya itu berat itu ada harapan. Nah, mungkin dokter bisa ceritakan mungkin tadi dokter bicara tentang jurnal-jurnal dan sebagainya. Mungkin gitu, Cap. Siap Pak Epi. Nah, ini sekaligus mewakili
mewakili pertanyaan teman-teman ya. Jadi untuk soal vaksin sementara di hold dulu. Pertanyaannya banyak nih Pak Happy di chat. Jadi kita akan fokus apa yang disampaikan oleh Pak Happy. Ini metodenya nih dok. Metodenya supaya teman-teman ini sekali lagi dibalik semua itu punya harapan besar lah gitu. Monggo dokter. Iya, jadi untuk benar-benar kita kebal itu sebenarnya bukan vaksin ya, gitu. Itu yang saya ingin share ke teman-teman. Jadi jurnal sudah ada, salah satu jurnal itu menerangkan memang yang kemarin heboh ya vitamin D. Vitamin D dengan di atas 50, kurang lebih 80-90, itu pasien akan jauh lebih kebal terhadap COVID. Nah, ada satu hal yang menarik ini. Terus dengan vitamin C juga kan, tadi saya bilang kenapa pasien pasien yang berat, jatuh yang sedang berat dan terserang COVID ini mengalami defisiensi vitamin C. Nah, penelitian di Virginia, di luar, itu kelelawar, kita ingat ya di Wuhan itu kan kemarin sempat heboh penularannya dari kelelawar. Kenapa kok kelelawar rentan terhadap COVID? Nah, salah satunya kelelawar tidak bisa memproduksi vitamin C di dalam tubuhnya. Kelelawar, ada marmut, atau kemarin mungkin kita dengar cerpelai, ribuan cerpelai tertular COVID. Nah, itu karena tidak bisa memproduksi vitamin C dalam tubuhnya juga. Nah, jadi teman-teman di sini saya sarankan untuk gimana sih caranya kita supaya kita nggak mudah terserang COVID. Naikkan imun kita, konsumsi vitamin yang benar, gunakan masker. Hanya itu sebenarnya ringannya prokesnya. Kemarin saya merawat pasien COVID di rumah saya tidak merawat ibu saya atau saya ngomong ibu saya saja, saya tidak menggunakan APD, saya hanya menggunakan masker saja. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya tidak tertular. Tahun lalu saya sempat tertular 2 kali, jadi saya adalah penyintas COVID 2 kali, Captain, Pak Happy, Bebe, ya. Tetapi apakah dikatakan saya takut sama COVID? Tidak. Saya trauma dengan COVID? Tidak. Kalau saya trauma, saya tidak akan membantu pasien COVID hingga detik ini. Gitu. Jadi buat saya COVID adalah common virus biasa dan menyebabkan gejala yang jika ditangani dengan cepat, tepat, dia tidak akan menyebabkan kematian. Begitu. Ya. Jadi kuncinya di nomor 1 di imun ya dok ya? Itu imun. Itu yang perlu dikatakan. Jadi mau virus itu mutasi seperti apapun, selama imun kita baik, ya kita akan. Sedangkan jika imun kita jelek, kita mau divaksin berulang-ulang, ya sama saja. Apa gunanya? Itu. Ya. Tapi kembali yang disampaikan Pak Happy nih dok, kita semua pengen mendengar ini. Recording stopped. Artinya penemuan dari dokter sendiri, metodenya. Bagaimana teman-teman ini ketika terkena COVID dengan gejala yang berat itu bisa dengan cepat bisa tertangani seperti yang dokter tangani dan alhamdulillah tadi disebutkan 100% itu ya sembuh begitu dok. Mungkin kiat-kiatnya atau metode khususnya seperti apa dok? Betul, jadi memang tetap saya yakin kesembuhan itu datang karena Allah. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Ya, tapi treatment yang saya lakukan ini memang seharusnya dilakukan di rumah sakit. Tapi kan masalahnya kita ketahui rumah sakit itu memiliki birokrasi yang luar biasa sulit. Nanti di sini mungkin ada teman saya, Mas Rifki, beliau memiliki adik yang masuk di ICU gawat. Recording in progress. Ingin memberikan vitamin dari kami yang ingin membantu adiknya Mas Kiki karena memang teman saya ini Mr. X misalnya ya, saya sebutkan Mr. X ini berada di ICU rumah sakit di Jawa Timur begitu, dan Mas Kiki ini sebagai seorang kakak yang ingin membantu adiknya dan beliau akhirnya bisa memasukkan obat itu ke ICU. Tapi kalau jujur sebenarnya kalau harus memasukkan perawatan ini di rumah sakit agak sulit. Nah di sini yang saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita bersama-sama yuk meminta supaya pemerintah bisa mengevaluasi treatment yang dilakukan di rumah sakit begitu. Ya.